Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Operasi Damai Kartens 2025 melakukan kegiatan edukasi dan hiburan untuk anak-anak di Puncak Jaya sebagai upaya Polri mendekatkan diri dengan masyarakat Papua. Dan berikut informasi selengkapnya. Upaya pendekatan humanis terus digencarkan oleh personel Operasi Damai Kartens di wilayah Pegunungan Papua. Aksi terbaru yang menuai apresiasi terjadi di depan Pos Satgas Tindak Kulirik, Kabupaten Puncak Jaya pada Senin 24 November 2025. Melihat sekelompok anak-anak SD Impres Dondobaga yang baru pulang sekolah singgah di sekitar pos, personel Ops Damai Kartens segera mengambil inisiatif untuk mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang positif. Personel Operasi Damai Kartens mengajak dan mengumpulkan para siswa tersebut, kemudian membagikan makanan ringan, menyelenggarakan permainan edukatif, serta memberikan penyuluhan ringan. Keceriaan dan gelak tawa tampak jelas mewarnai interaksi hangat yang tercipta, menandai sebuah momen positif antara aparat keamanan dan generasi muda Papua. Inisiatif spontan dari personel di lapangan ini mendapat respon positif dari pimpinan Ops Damai Kartens. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyampaikan, apresiasi atas kreativitas anggota yang berhasil memanfaatkan momentum kedatangan anak-anak untuk memberikan kegiatan yang bermanfaat. Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Adar Masinaga menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan tanpa perencanaan formal seperti ini merupakan cara efektif untuk memperkuat hubungan emosional yang tulus antara aparat dan masyarakat. Upaya ini dinilai krusial dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja Operasi Damai Kartens. Kegiatan humanis di Pos Kulirik ini adalah bagian integral dari strategi Operasi Damai Kartens dalam memperkuat komunikasi sosial dan menciptakan suasana yang aman serta bersahabat bagi warga yang tinggal maupun melintas di sekitar pos. Dengan mengedepankan pendekatan yang positif dan mengakar di tengah masyarakat, Operasi Damai Kartens bertekad untuk terus menghadirkan kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Komitmen ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pengabdian personel di tanah Papua tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, namun juga pada pembangunan sosial dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak di Puncak Jaya. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Keseriusan Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam menyerap aspirasi publik kembali terlihat pada audiensi penyampaian pendapat bersama komunitas pers yang digelar di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta pada Rabu 26 November 2025. Audiensi ini menjadi bagian dari rangkaian pertemuan Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk mendengarkan langsung masukan dari berbagai elemen masyarakat yang digelar pada Rabu 25 November 2025 di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Dalam sesi kali ini, komite menyambut perwakilan jurnalis dan organisasi pers. Di antaranya adalah Erik Tanjung dari Aliansi Jurnalis Independen, Andriko Pasaribu dan Aiman Wicaksono dari Persatuan Wartawan Indonesia, Wahyu Diatmika dan Wencelaus Manggut dari Asosiasi Media Cyber Indonesia, serta Risti Rustarto dari Persiari. Audiensi kali ini membahas beragam isu mendasar seputar perlindungan jurnalis, penguatan kerja kepolisian dalam menangani sengketa pers, hingga kejelasan prosedur penegakan hukum yang melibatkan jurnalis. Dan yang terakhir untuk insan pers juga hampir sama, yaitu bagaimana perlindungan terhadap jurnalis yang sedang melaksanakan tugasnya. Ada dua hal. Jurnalis yang dilaporkan, kemudian ada jurnalis yang melapor. Yang dilaporkan tentu harus melalui Dewan Pers. Ada penegakan hukum yang tidak melalui Dewan Pers. Tentunya ini menjadi satu catatan yang harus diperbaiki oleh Polri. Hal tersebut berdasarkan usulan dari Wakil Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Wahyu Triyogo, yang menekankan bahwa segala delik pers harus diproses melalui Dewan Pers agar sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Di sisi lain, ia juga menyampaikan bahwa komunitas pers harus mendukung penuh upaya Komisi Percepatan Reformasi Polri, sehingga sesuai dengan harapan masyarakat. Komunitas pers di Indonesia mendukung penuh tugas dan kerja dari
Komisi Percepatan Reformasi Polri. Jadi kita awasi bareng-bareng supaya ini sesuai dengan harapan dari masyarakat, tentu untuk institusi Polri yang lebih baik. Jenderal Polisi Purnawirawan Badrodin Haiti menyampaikan, masukan yang telah diterima pada audiensi ini akan diolah dan didiskusikan lebih lanjut oleh komite untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden setelah masa kerja 3 bulan selesai. Semua kita terima masukannya dan kita tampung masukan yang cukup bagus bagi kami semua. Mudah-mudahan ini nanti kita kumpulir untuk bisa kita bahas di bulan-bulan terakhir. Audiensi bersama komunitas pers ini akan menjadi langkah penting dalam memperkuat landasan reformasi Polri, khususnya dalam menjamin kebebasan pers dan kepastian hukum bagi para jurnalis yang bekerja di lapangan. Dari Jakarta, Takla Hasyati, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, sebanyak 92 raja dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Serang bagian barat Provinsi Maluku secara resmi menganugerahkan penghargaan polisi humanis kepada Wadansat Brimopolda Maluku AKBP Denny Andreas Darmawan atas dedikasi dan kepemimpinannya yang humanis selama memimpin menjadi Kapolres Serang bagian barat Polda Maluku. Pada Selasa siang 25 November 2025, rombongan para raja tiba di markas Brimopolda Maluku Pandan Kasturi. Mereka disambut langsung oleh AKBP Denny yang kini menjabat sebagai Wadansat Brimopolda Maluku. Penghargaan kolektif dari pemangku adat ini dinilai sangat jarang terjadi dan menjadi bentuk penghormatan atas kepedulian sosial AKBP Denny selama lebih dari 3 tahun memimpin Polres Serang bagian barat. AKBP Denny Andreas Darmawan menegaskan bahwa penghargaan ini lahir bukan karena jabatan, tetapi karena kedekatan, ketegasan dan kepemimpinan humanis AKBP Denny dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Pengakuan ini juga menjadi bukti kuatnya kepercayaan masyarakat adat terhadap gaya kepemimpinan AKBP Denny yang dikenal tegas namun dekat dengan warga. AKBP Denny mengaku terharu menerima penghargaan tersebut. Ia menyebutkan ini adalah bukti persaudaraan yang tak lekang meski dirinya tak lagi menjabat sebagai Kapolres Seram bagian Barat sejak 12 Maret 2025. Ini juga tadi sampaikan, ini hari yang paling mengejutkan bagi saya dan sangat menggembirakan. Karena saya pun udah berpikir tiba-tiba Bapak ningali dan nanti sudah bilang, wah ini teman-teman mau. Artinya kalau melihat ini, rasanya saya ini masih membekas di hati masyarakat. AKBP Denny meniti pesan agar masyarakat tetap menjaga Kamtipmas demi kemajuan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan wilayah Seram bagian Barat. Penghargaan dari 92 raja ini menjadi catatan penting bagi Polda Maluku, sekaligus teladan bagaimana polisi dan masyarakat dapat membangun hubungan yang humanis, hadir, dan dapat dipercaya. Dari tim Humas Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.